persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita teladani dari jemaat mula-mula adalah ketekunan mereka mendengarkan pengajaran hamba-hamba Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kita akan diteguhkan para hamba Tuhan dalam jabatan gerejawi, penatua dan diaken, dan juga beberapa minggu akan datang akan diutus pendeta ke tempat ini. Mereka lah hamba-hamba Tuhan ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan kepada jemaat. Karena itu teladan dari jemaat mula-mula bagaimana mereka tekun mendengar pengajaran para rasul, itulah yang mendasar sekali yang perlu diteladani oleh jemaat di sini, jemaat Paduan Kasih. Marilah terima pengajaran para hamba-hamba Tuhan ini. Mereka adalah utusan Tuhan bagi jemaat. Maka mak baung ya bo mimbar atau di kumpulan rumah tangga tak mau nolong penabak kapak pusian ya buat kapok puak pusian ya buat ading pusian dan sebagainya. Tetapi terimalah mereka adalah utusan surona debata sule lako kita lampalanda kada debata lako kita sambut, kita tekun menerima pengajaran firman Tuhan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Hal yang kedua yang kita teladani dari jemaat mula-mula adalah berbagi. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Teladan bagi kita jemaat masa kini dengan melihat bercermin dari jemaat mula-mula bahwa kita sadar bahwa harta yang Tuhan titipkan bagi kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi di jemaat mula-mula bagi mereka yang berada, dia mau membagikannya bagi orang-orang yang kurang mampu. Sekali lagi, harta yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi ingatlah orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan, baik di dalam jemaat sendiri maupun di luar jemaat. Kita giatkan pelayanan diakonia atau pelayanan sosial. Di jemaat mula-mula itu rasa kepedulian satu sama lain sangat tinggi. Demikian di jemaat Paduan Kasih ini sikap masing-masing tahu satu sama lain. Seperti namanya kasih, Paduan Kasih berarti sikap masing-masing. Kita melihat keadaan orang-orang lain di sekitar kita. Kalau mereka sangat berkekurangan, kita yang punya, kita berbagi bagi orang yang tak punya. Bukan hanya di dalam jemaat, tetapi juga di luar jemaat. Hal berikut yang kita teladani dari jemaat mula-mula itu adalah soal sehati dan tulus hati dalam persekutuan dan berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan juga melakukan ibadah di rumah-rumah. Tahu kita lah sudah linde bano debata setiap hari, tetapi di rumah kita berusaha dekat dengan Tuhan. Yang menarik di jemaat mula-mula bahwa mereka selalu sehati, tulus hati, makmesa penaba di dalam persekutuan jemaat. Dan juga dalam ibadah rumah tangga mereka tulus hati melakukan ibadah-ibadah keluarga. Ibadah rumah tangga bukan beban, tapi mereka menyambutnya dengan sukacita. Dan bagi gereja Protestan Indonesia Timur, ibadah rumah tangga itu akan nama ibadah kumpulan rumah tangga itu hari Sabtu di gereja Protestan Indonesia Timur itu karena kelanjutan dari pemberkatan nikah di mana berkat Tuhan secara berkesinambungan dicurahkan ke dalam keluarga tuan rumah melalui persekutuan jemaat. Karena itu warga GPIT tak yalah nakabandakan mutarima ke rumah tanggaan. Bukan pertama-tama dia deraka dipapairukan tahu, tapi diterima dengan penuh iman bahwa sulia sabuak na debata dan warga jemaat dapat sambajangan anak berkat nikah yang pernah diterima oleh rumah tangga itu diperbaharui sulia, sehingga kebahagiaan rumah tangga itu kembali nyata dan berkesinambungan. Nah itu juga
contoh yang baik dari jemaat mula-mula yang terus kita lestarikan. Dan juga di dalam jemaat mula-mula disukai semua orang. Berarti orang di jemaat mula-mula Madota karena disukai semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Karena itu diharapkan jemaat Tuhan masa kini, terlebih saudara-saudara di jemaat Paduan Kasih di sini yang baru terbentuk hari ini, jadilah garda terdepan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya toleransi dengan orang lain dalam kemajemukan organisasi gereja, budaya, suku. Jangan bermusuhan dengan gereja lain. Pelihara kerukunan dan perdamaian. Dalam misi ketiga GPIT berdiri dikatakan, kita baca dalam tata dasar bahwa GPIT memprakarsai dan atau berperan aktif dalam usaha-usaha perdamaian dan pemulihan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan demi terwujudnya kehidupan sejagat yang utuh, harmonis dan damai sejahtera. GPIT tidak mencari permusuhan dengan orang lain atau agama lain atau organisasi gereja lain, tapi GPIT hadir menciptakan hidup harmonis seperti Eden sedia kala. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, demikian harmonisnya kehidupan di Eden, yanto nanda pasusi GPIT keharmonisan itu. Sebab visi GPIT berdiri adalah kehidupan sejagat yang utuh, harmonis serta damai sejahtera sesuai rencana dan kehendak Allah yang kekal, sehingga layak bagi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Yang kita visi akan ke de GPIT narangkum di dalam kalimat ini. Karena itu marilah saudara-saudara di jemaat Paduan Kasih, usahakanlah supaya hidup persekutuan jemaat, hidup pribadi kita disukai oleh semua orang, bukan dijauhi oleh orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Amin.